Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah Nugrahaini, CGP dari Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Angkatan 4. Di sini saya akan memberikan tugas modul 1.1 A4, yaitu eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Alur dari presentasi saya, visualisasi filosofi Ki Hajar Dewantara, kerangka utama filosofi Ki Hajar Dewantara, kebudayaan, pendidikan, dan pengajaran. Terus selanjutnya adalah apakah intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Proses pembelajaran apa yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, apa yang akan saya lakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud. Yang terakhir, yaitu dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, mana yang sudah saya terapkan. Cara pandang dalam memaknai filosofis dari Ki Hajar Dewantara tersebut. Yang pertama adalah saya seorang guru. Kedua, mencoba memanusiakan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, mencari benang merah itu sendiri, beragam tema di dalam tulisan Ki Hajar Dewantara. Konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Hal positif yang bisa diterapkan di kelas atau di sekolah sesuai dengan budaya Jawa yang berkarakter seperti contoh pada orang Banyumas, yaitu Semar atau sering disebut dengan Bawor, yang sifatnya adalah suka ngomong. Walaupun sakti, beliau tidak pernah sombong dan selalu memperhatikan akhlak yang mulia atau memperhatikan tata krama terhadap orang tua. Juga sayang terhadap yang lebih muda, dekat dengan Tuhan. Bekerja itu tidak hanya mengandalkan otak semata, tetapi juga dengan kerja keras. Maka dibutuhkan keterpaduan kerja otot dan otak untuk hasil yang maksimal. Sama dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pengembangan budi pekerti, olah cipta, olah karya, dan olah karsa, dan olahraga yang terpadu menjadi satu kesatuan. Hasil-hasil positif yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru, yaitu yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, di mana orang tua dan guru sebagai suri toladan anak dan siswa. Yang kedua adalah ing madya mangun karso, yang di tengah memberikan semangat atau ide-ide yang mendukung. Yang ketiga, tutwuri handayani, yang di belakang memberikan motivasi. Sistem pendidikan yang dilakukan yaitu menggunakan sistem Among. Among artinya guru itu menjaga, membina, mendidik anak dengan kasih sayang. Dari tripusat pendidikan yaitu yang mewarnai peserta didik adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Asas-asas dalam pendidikan ada 5, yaitu ada asas kemerdekaan, ada asas kodrat alam, ada asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara berulang kali menekankan apa yang disebut dengan kemerdekaan dalam belajar. Dari berbagai literatur, gagasan ini boleh jadi bermula karena pria bernama Suwardi Suryoningrat menolak betul praktik pendidikan yang mengandalkan kekerasan dan berjuang, menyebarkan konsep pendidikan ala taman siswa.
Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dari semuanya tentang pendidikan, bahwa pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang sangat perlu dipahami secara lebih mendalam oleh para calon guru penggerak selama ini dengan yang lain dan sering dianggap sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, antara pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang memiliki pengertian berbeda. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan bagi seluruh kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan harus selaras dengan penghidupan dan kehidupan bangsa agar semangat cinta tanah air dapat terus terpelihara. Ki Hajar Dewantara menekankan agar pendidikan selalu memperhatikan yang pertama adalah kodrat alam, kemerdekaan, kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan. Semua ini tujuannya yaitu agar terwujud pendidikan yang memerdekakan siswa. Apakah siswa-siswa saya sudah merdeka di dalam belajar? Pertanyaan ini muncul setelah saya memahami modul terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada pendidikan guru penggerak. Apa yang akan saya lakukan apabila proses pembelajaran ini bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa siswa-siswa saya itu adalah kertas putih yang kosong dan kita bebas mengisinya. Maka saya pun mengisi mereka dengan memberikan transfer ilmu, tanpa memikirkan apakah pembelajaran yang saya lakukan sudah bermakna bagi mereka atau belum. Dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya lebih sering menggunakan metode atau strategi yang bagus menurut saya, tetapi tidak pernah memperhatikan kebutuhan siswa itu sendiri atau pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Saya tidak pernah membuat kesepakatan bersama saat mengawali pelaksanaan pembelajaran. Saya juga sering memberikan hukuman pada siswa saat mereka tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Selain itu, saya sangat menginginkan dalam pembelajaran yang saya lakukan siswa bisa tertib, duduk yang rapi, diam, dan pandangan terpusat pada guru. Semua itu saya anggap pelaksanaan pembelajaran yang sudah bagus dan dapat membuat siswa dengan mudah memahami materi-materi yang saya sampaikan. Apa yang akan saya lakukan agar proses pembelajaran tersebut dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud? Dari semua itu tadi, namun semua itu ternyata sangat bertentangan dengan apa yang saya pelajari pada modul ini. Ki Hajar Dewantara memandang anak itu sebagai kertas putih yang sudah berisi coretan namun masih buram. Nah, tugas kita sebagai guru untuk menjadikan coretan yang buram itu semakin jelas. Artinya, setiap anak sudah memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Dari tugas sebagai guru inilah untuk memunculkan dan mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Selain itu, berdasarkan filosofis pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, kita harus memandang siswa kita sebagai individu yang berbeda dan unik. Setiap siswa punya gaya belajar dan potensinya masing-masing, sehingga kita sebagai guru harus melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya, dalam melaksanakan pembelajaran, guru harus selalu memperhatikan perbedaan individu dan juga melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jangan memaksakan metode atau strategi yang menurut guru baik, namun belum tentu memperhatikan setiap perbedaan individu siswa. Sebaiknya kita sebagai guru harus melakukan asesmen diagnostis awal untuk mengetahui kebutuhan siswa, profil siswa, gaya belajar siswa, metode belajar seperti apa yang mereka inginkan, sehingga kita sebagai guru dapat merancang pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan siswa tersebut. Adapun beberapa hal yang dapat segera saya lakukan
Agar saya nantinya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya dengan dapat mengenalkan nilai-nilai kearifan lokal yang dipegang beliau dalam mengajar pada murid-muridnya. Dengan metode pembelajaran kaidah 3 plus 3N adalah yaitu niteni. Niteni itu adalah mengamati, niroake itu menirukan, dan nambahi itu menambahkan atau mengembangkan atau memodifikasi pembelajaran kita waktu di kelas. Nulari atau nularake itu menyebarkan, nutuke atau meneruskan, dan yang terakhir adalah ngerembakake yaitu mengembangkan dan menyebarkan luaskan gagasan dari ilmu pengetahuan dan teknologi dihasilkan dengan proses pembelajaran itu sendiri. Dalam hal ini, siswa ditingkatkan dengan menjadi pembelajar yang tiada berakhir dengan pendekatan konstruktivisme lebih lanjut dari 3 plus 3N yang merupakan nilai kearifan lokal dapat diterima dalam konsep pembelajaran itu sendiri. Mengajar dengan hati dengan filosofis dasar dari Ki Hajar Dewantara dalam Pratap Triloka. Kearifan lokal Jawa 3 plus 3N meminta lebih dalam peran guru. Hubungan antara guru dan siswa lebih seperti keluarga, tidak hanya sebagai teman, tetapi sebagai orang tua atau keluarga yang mengajarkan pengetahuan dengan hati yang tulus. Pendidikan kemanusiaan menekankan pentingnya melestarikan eksistensi manusia dalam arti membantu orang menjadi lebih manusiawi, lebih beradab sebagai manusia, lengkap seperti yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai rasa kreativitas, daya cipta, dan niat untuk bekerja, mendidik kepala, hati, dan tangan. Terima kasih, sampai di sini untuk pemaparan eksplorasi dari konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.